Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Utari Maeswari dari kelas 9A. Untuk tausiah kali ini akan dipimpin oleh kelas 9A. Oleh karena itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan Quran dan sari tilawah kali ini akan dipimpin oleh Satria Januar Firdaus dan sari tilawah oleh Keisha Maudi Aprilia. Kepada Satria dan Keisha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Januar Firdaus. Di sini saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ilat tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita ucapkan terima kasih kepada Satria dan Keisha yang sudah membacakan Al-Quran dan sari tilawah pada Jumat kali ini. Dan kegiatan selanjutnya adalah tausiah yang dipimpin oleh Bisma Satria Martua Rachmatullah. Untuk Bisma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursali wala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Bisma Satria Martua Rahmatullah, perwakilan dari kelas 9A, akan menyampaikan tausiah tentang menjaga kesehatan di masa pandemi. Kita tahu bahwa sekarang pandemi sudah melanda di Indonesia sekitar 1 tahun 5 bulan. Oleh karena itu, marilah kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlangsung dari muka bumi ini, khususnya NKRI tercinta ini. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal dalam menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Menjaga kesehatan kadang terdengar sepele bagi sebagian orang. Bahkan masih banyak orang yang lebih mementingkan kesibukannya daripada kesehatannya. Pertanyaannya, apakah menjaga kesehatan itu begitu penting? Tentu saja, bahkan tahukah bahwa masih banyak orang yang ingin hidup sehat sekarang ini? Oleh karena itu, marilah kita menjaga kenikmatan yang Allah SWT berikan seperti kesehatan dengan baik. Tentunya, saudara-saudara sekalian, ada banyak sekali cara menjaga kesehatan di masa pandemi ini, bahkan sangat bervariatif. Mulai dari sederhana dulu seperti melaksanakan pola hidup yang sehat. Berikut beberapa cara menjaga kesehatan. 1. Melaksanakan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat merupakan salah satu dari banyaknya cara untuk menjaga kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Dengan memilah dan mengatur pola hidup yang sehat seperti mencuci tangan dengan benar, makan makanan yang bergizi, menjaga tubuh agar tidak kekurangan cairan dengan minum air putih sebanyak 8 gelas per hari, olahraga dengan teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan baik di tubuh kita maupun di lingkungan sekitar, serta masih banyak lagi. Pasti banyak di antara kita mendengar bahwa orang yang memiliki pola hidup yang sehat memiliki tubuh yang bugar dan fit. Itulah salah satu contoh dari manfaat pola hidup yang sehat. Dan juga manfaat yang lain seperti meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh sendiri dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus. 2. Berkonsultasi ke dokter jika perlu. Sebenarnya bagus kalau ke sana, cuman ragu atau takut, belum biayanya mahal kadang. Itulah mungkin yang dipikirkan di benak hampir setiap orang, termasuk saya sendiri. Apalagi kadang kita merasa malu untuk mengungkapi masalah yang ada di dalam diri kita. Berkonsultasilah ke dokter jika merasa perlu untuk mendapatkan arahan. Manfaat dari konsultasi ke dokter pun dapat mendeteksi penyakit lebih dini. Mendeteksi penyakit lebih awal pun mempunyai manfaat seperti penanganan yang lebih mudah, karena infeksi dari suatu penyakit belum terlalu parah dan juga mencegah masalah kesehatan ke depannya. Pada intinya, menyadari sejak dini itu bagus untuk kedepannya. Walau begitu, ada beberapa halangan seperti biaya untuk konsultasi, tetapi
Tapi ketika kita sedang mempunyai banyak uang, kenapa tidak pakai saja uang itu untuk memeriksa kesehatan kita daripada untuk foya-foya yang entah apa manfaatnya selain dari kesenangan sementara saja. 3. Mematuhi protokol kesehatan. Di masa ketika pandemi ini datang, sejak bulan Maret lalu, hidup pun berubah. Yang dari awalnya mencuci tangan itu adalah hal yang sepele, saat terkena sakit ringan saja, kita masih bisa jalan-jalan keluar rumah dan menyepelekan kesehatan. Bukankah begitu kehidupan sebelum pandemi? Dan di saat pandemi datang, barulah membuat sebagian orang yang awalnya meremehkan menjadi waspada dengan kondisi kesehatannya. Begitulah kehidupan. Di saat musibah datang, barulah membuat manusia sendiri menyadari seberapa pentingnya suatu hal seperti kesehatan. Maka, mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker di saat kita keluar rumah, mencuci tangan dengan benar, setiap habis beraktivitas, dan juga menjaga jarak. Bahkan, sebenarnya contoh-contoh tadi juga dapat dilakukan sebelum masa pandemi. Mencegah mempunyai banyak manfaat. Bahkan buat orang lain juga seperti yang kita ketahui, resiko penularan pun bisa berkurang dari orang ke orang di saat kita benar-benar mengaplikasikan contoh-contoh di atas. Itu pun berlaku di sebagian besar penyakit ini. Patuh terhadap prokes sendiri bukan hanya kepentingan diri sendiri saja, melainkan kepentingan bersama di lingkup masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita disiplin dengan protokol kesehatan agar potensi penyebaran sebagian besar penyakit seperti COVID-19 berkurang. Ingat dengan slogan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan terakhir, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dilindungi olehnya. Berbanyak ibadah serta memohon pengampunannya atau meminta petunjuk kepadanya, terutama di saat masa pandemi seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Pandemi ini membawa kita pelajaran untuk tidak menjadi orang yang egois dan meremehkan banyak hal. Dan masih banyak pelajaran yang kita dapat ambil di 1 tahun kebelakang ini. Ingatlah, salah satu kenikmatan yang Allah berikan seperti kesehatan sangatlah luar biasa. Tapi kadang kita lupa menjaganya dan malah menggunakan kenikmatan itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ketika kenikmatan itu diambil, maka rasa penyesalan pun datang, seperti yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 kenikmatan yang dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Dikutip dari hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.